Dari tim Podcast.com, Bashar al-Assad dijatuhi hukuman mati di Suriah. Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan saudaranya Mahar Assad dan kepompongnya Atef Najib dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan dilakukan selama perang di negara tersebut yang berlangsung 14 tahun, sejak 2011 sampai 2024. Pengadilan kriminal keempat di Damaskus pada Selasa menyatakan Bashar al-Assad yang digulingkan pada Desember 2024 kini tinggal di pengasingan di Rusia. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, penyiksaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia dijatuhi hukuman mati secara in absentia. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman mati secara in absentia terhadap adik laki-lakinya Maher al-Assad yang juga kini tinggal di Rusia, dan juga kepada mantan kepala keamanan politik di Provinsi Dar'a bernama Atef Najib. Nah, Atef Najib ini dituding juga bertanggung jawab terhadap kematian seorang bocah Suriah bernama Hamzah Ali Al-Khatib berusia 13 tahun, dan pada saat awal Thawrah Suriah atau Revolusi Suriah dia berusia 13 tahun, dia ikut dalam satu aksi demonstrasi, kemudian ditangkap oleh pihak keamanan pada bulan April, 29 April, lalu kemudian dikembalikan kepada keluarganya pada 25 Mei, ya, hampir 1 bulan setelah dia ditangkap, dan keadaan jenazahnya yang dengan luka-luka bakar dan juga ada 3 luka tembak dan termasuk kemaluannya sengaja diputus. Dan setelah foto-foto dan video Hamzah Khatib ini disebar ke media, lalu pecahlah protes di jalan-jalan di Suriah, dan Atef Najib yang merupakan sepupu dari Bashar al-Assad adalah dituding sebagai orang yang mengetahui dan mengizinkan berbagai macam kekejaman di Suriah pada masa revolusi, termasuk yang terjadi pada Hamzah Khatib. Nah, ini kalau kita lihat kan, kita ketahui bersama si Atef Najib, sepupu dari Bashar ini, emang ada di pengadilan dan dijatuhi vonis dan dia menyaksikan vonisnya. Tapi 2 orang ini, Bashar dan adiknya itu in absentia, bis. Bagaimana peluang dia bisa dibawa, bis? Ya, memang pertama keputusan hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Suriah kepada Assad ya, ini juga mengakhiri era impunitas ya terhadap Bashar Assad yang selama ini kan dia diberikan privilege hukum, tidak tersentuh hukum, dia bisa berbuat sesukanya sampai kemudian revolusi Suriah memakan 500.000 jiwa, yaitu angka yang sangat mahal hanya untuk mempertahankan kekuasaannya Assad. Tapi emang problematikanya ialah, walaupun udah ada keputusan ini, problematikanya ialah bagaimana mengeksekusinya gitu. Ini tampaknya cuma keputusan untuk simbol ya, bahwa seperti tuntutan masyarakat kan setelah jatuhnya Assad, kapan pemerintah Suriah memberikan hukuman atau memberikan vonis kepada pemerintahan rezim Assad sebelumnya. Ini kan tuntutan yang prioritas utama yang mendesak. Selama ini kan yang diadili hanya pada level-level pejabat bawahnya ya, eh, pejabat-pejabat militer, keamanan. Tapi tokoh utamanya ini, Assad ini kan belum pernah diadili kayak gitu. Hingga kemudian ini tuntutan ini sangat kuat setelah jatuhnya Assad dan akhirnya sekarang dihukum mati ya. Apalagi yang kena sepupunya ya. Iya. Tapi lagi-lagi pertanyaannya bagaimana mengeksekusinya, karena sampai sekarang Rusia belum mau memberikan Bashar Assad ke sana, dan bahkan masih menolak lah bahasanya untuk memberikan Bashar Assad kepada Suriah ya. Jadi tantangan dari keputusan yang udah dikeluarkan oleh pemerintahan Ahmad al-Shara ini ialah bagaimana kemudian Assad itu memang bisa benar-benar dibawa ke Suriah, bisa diadili di Suriah, hingga kemudian ada putusan yang kemarin ya, yang diputuskan hukuman mati. Ini masih sangat sulit. Rusia bukan sekedar dia mungkin mau saja menyerahkan Bashar Assad gitu ya. Tapi kan problematikanya ini bukan soal hanya tentang Assad, bukan hanya tentang Al-Shara, ini juga tentang Iran kan. Pasti Rusia tidak mau juga hubungan dia sama Iran terganggu. Pasti kan Iran menolak juga kalau kemudian Berarti Rusia Iran masih ada potensi bahwa Iran tuh ini menentang eksekusi terhadap Assad, bis. Iya, Kira udah pastilah. dibiarin Karena aja. kan, iya, pasti kalau tidak pilihannya nanti diekstradisi ke Iran. Kalian kayak gitu paling. Yang jalan tengah yang paling dimungkinkan oleh Rusia, dia tidak, karena kan hubungan Rusia sama pemerintahan Al-Masara juga masih bagus ya, masih baik ya, dan kemudian juga masih ada investasi-investasi Rusia di sana. Mungkin agar terkesan Putin tidak melindungi, bisa saja Assad ini kemudian dibuang Bukan gitu, ke bisa Abu dibuang. Dhabi, bis. Bukan ke Abu Iya, Dhabi. bisa aja ke Abu Dhabi, ke Iran, atau ke negara-negara lain yang memiliki apa ya,
perlindungan atau punya koalisi dengan Rusia, bisa saja diserahkan ke negara-negara itu sebagai bukti bahwa Putin sebenarnya tidak ingin melindungi Bashar Assad secara terus-menerus gitu. Tapi kita tidak tahu kemana dibuangnya, apakah ke Iran, apakah ke Abu Dhabi, atau ke tempat yang lain. Itu pasti kan udah permainan intelijen tingkat tinggi di tingkat Rusia ya. Tetapi persoalannya dari kesepakatan atau keputusan yang disampaikan oleh pengadilan Suriah ialah bagaimana ini kemudian eksekusi kepada Bashar Assad, Maher Assad. Kalau tadi Atef Hmm. itu kan memang udah ada di Suriah ya, udah lama dia tuh kepala kepolisian daerah A yang kemudian menjadi puncak atau menjadi pintu masuk terjadinya revolusi Suriah. Itu juga kenapa dihukum mati, ini sebagai pertanggungjawaban pemerintah bahwa sebenarnya akar masalah itu kan dari dia. Mungkin Atef bisa dieksekusi di internal Suriah karena dia memang sudah masih ada di sana dan tidak keluar ya. Tapi tantangan terbesar dari pemerintahan Suriah saat ini ialah eh, bagaimana cara dia untuk memulangkan Bashar Assad dan juga Maher Assad ya. Ini satu keluarga untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia dalam revolusi Suriah dan kenapa Assad ini diambil Suriah bukan sekedar dia presiden ya, tapi dia memang penanggung jawab utama. Dia tokoh kunci di balik keputusan untuk kemudian mengeksekusi banyak ratusan ribu lah masyarakat Suriah yang terbunuh secara sadis dan kejam ya. Kalau kita lihat tahun 2011 sampai 2024 dia turun ya, itu sangat kejam sekali tindakan yang dilakukan oleh Bashar Assad dan memang layak dia dihukum mati ya karena jumlah korban jiwanya itu revolusi Suriah ya 500 ribu orang. Ada versi lain mengatakan 800 ribu, ada versi Satu 300 ribu. juta. Tapi intinya ini ada ratusan ribu nyawa melayang, ratusan ribu anak-anak yang juga keluar dari Suriah menjadi imigran melewati lautan kemudian meninggal tuh. Ada kan salah seorang anak tuh yang footage-nya itu terkenal Hmm. ya, yang dia Island terdampar Kurdi. di Island iya, Kurdi. Island Kurdi yang dia terdampar di Pinggir pantai ya. pesisir pantai setelah dia bersama keluarga dan rombongan mencoba Tenggelam. untuk migrasi ke Eropa ya, akibat melarikan diri dari kekejaman yang Betul. dilakukan oleh rezim Bashar Assad. Iya. Ini sambil nunggu Rusia mulangin Bashar, sekarang Rusia sudah mulai mengembalikan. Kalau tadi kan nunggu Rusia mengembalikan Bashar Assad, sekarang Rusia sudah mengembalikan pengelolaan sebagian pangkalan militer Rusia yang ada di Suriah, yang ada di Tartus dan di Latakia ya. Yang di Tartus itu pangkalan laut dan yang di Latakia ada Khamenim adalah pangkalan udara ya. Rusia dan Suriah sepakat untuk mengubah status keberadaan militer Rusia di pesisir Suriah setelah lebih dari 18 bulan merundingan pasca jatuhnya Assad ya. Berdasarkan memorandum atau MOU yang diumumkan pemerintah Suriah, sejumlah fasilitas yang selama ini ada di kawasan pangkalan Rusia akan diserahkan kepada pengelolaan pemerintah Suriah. Kesepakatan itu mencakup dua fasilitas utama Rusia di pesisir Suriah, di pesisir barat maksudnya, pesisir barat Mediterania di Suriah, yakni Pangkalan Udara Hamimim di Provinsi Latakia dan fasilitas Angkatan Laut Rusia di Pelabuhan Tartus. Ini di antara hasil yang cukup signifikan nih guys, bisa ya akhirnya ternyata kita lihat apakah ini melihat pemerintah Suriah yang baru ini memang punya leverage terhadap Rusia, bis dalam hal tertentu dia, bis. Sebenarnya bukan semata-mata leverage Ahmad Al-Shara, tapi Hmm. posisi Rusia itu memang udah lemah sekarang. Kayak gitu Hmm. ya. Pertama, jatuhnya Assad kan membuat status Rusia itu tidak lagi memiliki eksklusivitas di Suriah ya, karena selama ini kan Bashar Assad bisa dikatakan dia sangat bergantung terhadap kehadiran militer Moskow sejak tahun 2015 gitu. Tapi setelah Assad tumbang, praktis kan Rusia kehilangan keistimewaan itu. Dia tidak lagi menjadi pilar utama di Suriah ya, karena ada Turki, kemudian ada Amerika ya, Nggak lagi lalu ada dibutuhkan gitu ya. Nggak negara lagi Teluk. dibutuhkan. Iya mungkin masih dibutuhkan tapi bukan lagi satu-satunya, bukan Hmm. lagi tunggal kayak gitu. Beda di eranya Assad kan, Assad sangat bahkan lebih mengandalkan Rusia ketimbang Iran Hmm. kalau untuk secara militer karena Moskow negara superpower, dia memiliki militer yang sangat kuat ya. Iran kebanyakan dia ngebantu via Hizbullah kan, dia nyuplai via Hizbullah untuk berperang melawan HTS saat itu ya, dan kemudian juga komandan strateginya kan ada Qasem Soleimani dan lain sebagainya. Jadi Assad dulu sangat mengandalkan Rusia. Ketika Rusia udah Assad tumbang, Rusia udah nggak lagi memiliki tempat
khusus di sana kayak gitu. Jadi itu faktor yang pertama. Kedua, perang Rusia melawan Ukraina kan sampai sekarang juga belum beres. Konflik Rusia melawan Ukraina kan masih berlangsung sampai sekarang. Fokus Rusia pasti akan lebih ke sana kan, Hmm. Bang, ke Suriah gitu. Dia lebih memastikan bagaimana eh, pertahanannya, ekonominya, keamanannya itu tidak benar-benar jatuh atau ke tangan NATO, ataupun kemudian berhasil diambil oleh Ukraina. Itu kan fokusnya Rusia pasti lebih mikirin ke sana. Jadi kemudian dia berpikir jalan tengah di Suriah kayak gimana? Mungkin itu jalan tengahnya. Dia kan Pangkalan Tartus ya, ya pelabuhan Tartus, pangkalan utama Hammeim itu kan tetap dibutuhkan untuk ke Mediterania. Tapi daripada kehilangan semuanya, lebih baik dia berkompromi sama Ahmad Al-Shara ya. Jadi bagi Rusia mungkin status tuh nggak begitu penting. Yang penting dia masih punya akses ke Mediterania, lebih punya masih punya akses kepada wilayah Afrika gitu. Itu yang kemudian akhirnya kompromi jalan tengah yang diambil. Rusia kehilangan kontrol eksklusif khusus gitu ya, dan kemudian akhirnya sekarang dikontrol oleh oleh Suriah gitu. Suriah juga punya kepentingan. Kenapa kan nggak mengusir Rusia aja tuh keseluruhan gitu kan? Ini kan cuman, dan nanti ada pelatihan bersama Hmm. militer Suriah dengan Rusia, ada kerjasama keamanan, ada kerjasama intelijen, ada kerjasama ekonomi gitu. Tidak dihapus semuanya, walaupun ke pelabuhan Tartus maupun pangkalan Hammeim itu udah diambil alih oleh oleh Suriah. Ini juga kemenangan diplomatik dan kemenangan kedaulatan Suriah. Tapi kan tidak digeser semuanya karena dia tetap butuh Rusia untuk balancing Amerika. Ya, dia tetap butuh Rusia untuk mengimbangi hegemoni Amerika di wilayah Timur Tengah gitu, dan juga mungkin untuk dukungan diplomatiknya ketika nanti di Dewan Keamanan PBB ada masalah, Ahmad Al-Shara masih bisa calling Putin gitu, masih bisa memberikan bantuan kepada Putin untuk kemudian mencegah dominasi Israel dan Amerika Amerika Serikat di Timur Tengah, dan kemudian tetap dipertahankan karena Suriah bagaimanapun kan membutuhkan banyak investasi ya, dan Rusia adalah salah satu negara yang memiliki investasi kuat. Di Turki kan juga listrik, nuklir, dan lain sebagainya. Dan ini di Turki, eh, Suriah punya kerjasama ekonomi dan militer. Bersama Amerika, dia punya concern untuk mencabut sanksi. Bersama Rusia, dia punya kerjasama di bidang pelabuhan dan juga pangkalan udara. Bersama negara Teluk, dia juga punya kerjasama di bidang investasi, ekonomi, pembangunan, dan sebagainya. Jadi, eh, Sarah perlu kemudian tetap memperbanyak mitra-mitra dia, baik dari barat maupun timur, untuk mempertahankan kekuasaan dia di Suriah dan juga untuk memulihkan keamanan dan ekonomi di Suriah. Apalagi kan Suriah sekarang lagi fokus eh, membangun ya, eh, memberikan concern terhadap pembangunan agar kemudian rakyat Suriah bisa menikmati kesejahteraan.